Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Selamat mendengarkan. Saya diminta pada hari ini untuk membawakan satu topik tentang luckworm atau suam-suam kuku. Ini kira-kira yang dimaksud dengan suam-suam kuku itu apa? Apakah ini mengacu kepada masalah semangat atau kurang antusias di dalam pelayanan? Kita akan coba dalami. Topik ini saya akan dasarkan di dalam satu bagian teks Alkitab, Wahyu pasal 3 ayat 14-22. Jadi dari Wahyu pasal 3 ayat 14-22 kita akan coba kerucutkan apa yang dimaksud dengan suam-suam kuku. Lalu penerapannya untuk kita yang hidup pada zaman sekarang, apa maksudnya ini? Wahyu pasal 3 ayat 14-22. Saya akan bacakan, silakan jemaat menyimak apa yang saya bacakan. Kata-katanya demikian ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi ditujukan surat ini kepada jemaat di Laodikia. Ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Ini yang dimaksud dengan suam-suam. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau sekaligus panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Menolak. Karena engkau berkata, apa yang dikatakan? Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, lalu aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ayat 19, barang siapa ku kasihi, ya ku tegur, dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kata-kata terjemahan lain, sebab itu antusias, bersemangatlah dalam pekerjaan pelayananmu, dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ayat 22, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Ini yang akan coba kita pelajari. Kira-kira apa maksudnya suam-suam kuku? Ditolak, lalu diminta untuk mengalami pertobatan daripada sikap ini. Kita akan coba dalami ini di dalam pagi hari ini. Jemaat, saya akan mulai berita yang saya sampaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi dari satu jemaat yang namanya Laodikia. Kira-kira bagaimana kondisinya? Jadi sekali lagi kalau kita melihat dan membaca di awal kitab Wahyu, kita bisa melihat ada 7 teguran, 7 surat yang ditujukan kepada 7 jemaat. Dan salah satunya adalah kepada jemaat di Laodikia. Nah, kira-kira seperti apa kondisi Laodikia atau kondisi daerah Laodikia ini? Saya coba melihat beberapa penulisan, kira-kira bagaimana kondisi daerah daripada Laodikia ini. Paling tidak ada 3 hal yang menarik daripada kota ini, yang kalau kita melihat di dalam tulisan itu diungkapkan dengan gamblang. Yang pertama, kota ini disebut dengan kota yang sangat makmur secara financial.
Saya coba mendalami kenapa kok bisa makmur. Karena letaknya strategis. Laodikia ini menjadi satu hub penghubung jalan entahkah dari Eropa ke Asia bahkan ke Afrika. Sehingga ini menjadi satu jalan yang menghubungkan khususnya di dalam perdagangan. Kalau sudah seperti ini jelas strategis sekali. Dan akibatnya ini menjadi satu kota yang disebut dengan kota ekonomi. Banyak terjadi pertukaran perbankan uang. Sehingga kota ini melimpah dengan financial. Melimpah dengan uang. Kota ini menjadi satu kota yang mapan. Dicatat pernah terjadi yang namanya gempa bumi yang memporak-porandakan bagian-bagian tertentu dari daerah jajahan Romawi. Dan ketika pusat atau Romawi akan membantu daerah-daerah yang terdampak dengan gempa bumi, Laodikia menolak. Karena mereka memiliki cukup keuangan yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga dari sini kita bisa melihat kota ini merupakan satu kota yang sangat kaya. Kota ini merupakan kota yang strategis. Itulah gambaran kalau kita berbicara tentang kondisi sosial ekonomi daripada Laodikia. Yang kedua, kota ini dipahami sebagai kota fashion. Karena kota ini menghasilkan semacam satu wall. Katanya wall itu wall hitam yang sangat mahal harganya. Nah, orang-orang bangsawan yang ingin memiliki pakaian yang baik dengan bermodalkan atau tepatnya dengan memakai bahan daripada wol hitam ini akan datang kepada kota Laodikia. Dan biasanya mereka akan memakai bahan-bahan tersebut untuk pakaian, untuk jubah, untuk penutup kepala. Dan kalau orang memakai pakaian daripada wol hitam tersebut dianggap adalah orang-orang yang kaya. Saya harap ini bisa memberikan satu gambaran kepada jemaat. Kota yang disebut dengan kota financial, strategis, makmur, tetapi juga kota modis. Kalau zaman sekarang mungkin kita bisa melihat ke Paris begitu ya. Jangan ke Citayam ya. Apalagi ke Chicago. Itu kotanya seperti begitu. Tetapi disebut juga kota ini merupakan kota farmateke. Disebutnya apa? Pharmaceutical. Jadi semacam di kota ini ada semacam terapi pengobatan yang sangat terkenal. Itu sebabnya di teks dikatakan ada obat mata. Memang terkenal dari kota ini ada semacam salep begitu obat mata yang bisa membuat mata ini menjadi baik. Bukan hanya membuat mata menjadi baik, tetapi juga bisa mencerahkan. Bisa menyembuhkan beberapa penyakit mata. Lalu yang menarik juga kenapa ini disebut sebagai kota pemulihan atau pengobatan, karena di daerah Laodikia ada semacam sumber air panas, itu tempatnya katanya di Hierapolis. Dan ada juga sumber air dingin, itu daerah Kolose. Nah, sumber air panas yang limpah dengan belerang seperti begitu, itu biasanya baik untuk pengobatan. Nah, biasanya orang akan pergi ke sana untuk pengobatan. Tetapi bagi yang di kota, mungkin dirasakan jauh pergi ke tempat sana, air biasanya disalurkan melalui satu saluran tertentu. Hanya saja seringkali sampai di kota, air tersebut tidak lagi menjadi sehat, menjadi panas, tetapi menjadi suam. Kalau sudah seperti itu tidak berguna untuk pengobatan. Tidak berbeda dengan air yang biasa ada di kota tersebut. Nah sekarang kalau umpamanya orang sakit membutuhkan terapi pengobatan dengan air tersebut yang hangat, panas, kaya dengan mineral, harus pergi ke tempat yang namanya Hierapolis, tapi dianggap jauh, lalu menunggu air tersebut melalui saluran tertentu datang ke kota, tetapi datang dengan kualitas yang berbeda, ya untuk apa? Itu akan dibuang. Karena apa? Tidak berguna, nggak efektif untuk kesehatan. Di sini kita bisa mulai melihat tentang masalah suam-suam kuku yang dimaksudkan. Bagaimana dengan di Kolose ada sumber air dingin? Itu pun bisa menjadi terapi pengobatan. Jadi orang bisa ke daerah panas atau air sumber panas atau ke tempat yang sumbernya dingin. Kedua-duanya bisa menjadi sumber pengobatan. Tetapi kalau umpamanya disalurkan lewat saluran tertentu ke kota, itu menjadi suam, menjadi tidak efektif dan tidak berguna untuk kesehatan. Jadi sekali lagi,
kota ini memiliki 3 hal yang menarik: strategis, makmur, kaya, didukung oleh satu tempat yang namanya tempat fashion. Bukan hanya fashion, tetapi juga kota pengobatan. Sehingga kalau kita gabung, kota ini merupakan kota sumber kemakmuran. Karena pasti seluruh tempat-tempat yang membutuhkan kesehatan akan pergi ke sini. Orang yang berniaga, berjual akan pergi ke sini juga. Dan ini menjadi satu sumber kekayaan yang luar biasa. Nah sekarang, apa yang bisa kita tarik? Pembelajaran apa yang bisa kita tarik? Kalau kita kaitkan dengan gereja yang ada di Laodikia. Saya cuma membaca beberapa tulisan. Kondisi Laodikia yang begitu makmur, yang kaya, limpah dengan materi, itu nampaknya berdampak dengan kondisi gereja yang ada di sana. Suasana materialistik, suasana yang namanya kemakmuran, itu masuk dan merasuk kepada gereja, sehingga mempengaruhi suasana spiritualitas di dalam gereja. Terjadi problem di dalam gereja tentang masalah kepemilikan. Nampaknya kemakmuran yang masuk mempengaruhi gereja ini memiliki persepsi yang mengubah gereja tentang kepemilikan. Gereja yang didirikan pada awalnya dengan semangat pikul salib di dalam penderitaan Kristus, ketika limpah mengalami pengaruh kemakmuran daripada Laodikia, mengalami perubahan persepsi. Yang namanya pikul salib, daya juang, bersaksi bagi Kristus, itu mulai mengalami perubahan. Tetapi mengikut Kristus mulai terorientasi dengan kemakmuran. Dan celakanya, ironisnya, kemakmuran yang dimiliki oleh mereka dianggap sebagai tingkatan spiritualitas. Ukuran kerohanian dihitung dengan apa? Berkat-berkat materi. Sehingga kalau mereka semakin diberkati, semakin limpah dan semakin mapan, maka mereka merasa itulah tingkat spiritualitas mereka. Semakin sulit, itu juga menunjukkan tingkat spiritualitas mereka. Kalau sudah seperti ini, kira-kira seluruh upaya pelayanan, seluruh pekerjaan pelayanan, bisakah diarahkan kepada Yesus lagi? Kalau jemaat lihat dalam bagian pertama ayat 14, firman dari Kristus saksi yang apa? Setia. Bisakah upaya tindakan pelayanan tersebut ditujukan untuk saksi yang setia dengan sikap yang setia kepada Kristus? Kalau sudah seperti ini, maka pelayanan akan menjadi tidak efektif dan tidak berguna. Inilah yang dimaksud dengan suam-suam kuku. Jadi suam-suam itu tidak mengacu kepada kulit luar. Seringkali kita samakan yang namanya suam-suam itu dengan semangat. Kalau orang lihat semangat melayani, nah ini semangat. Tapi kalau yang dingin, cool, ini enggak, bukan itu. Itu melampaui. Ingat rekan-rekan, ingat jemaat, ada orang yang bersemangat, antusias, tapi bisa dengan motif yang salah. Tapi ada orang yang mungkin tenang melayani, tetapi dengan motif yang benar. Yang diangkat di dalam konteks ini adalah ketika engkau melayani, apakah engkau menunjukkan segala daya juang, antusias, sikap itu kepada saksi yang setia dengan motif yang benar? Ataukah dengan hal yang lain? Kalau engkau mengerjakan sesuatu tetapi ditujukan dengan motif yang salah, bukan kepada saksi yang setia, kepada Kristus, kepada Sang Amin, tetapi kepada masalah-masalah yang sifatnya materialistik, inefektif, tidak berguna. Sama dengan mata air yang mengalirkan airnya sampai ke kota Laodikia, sampai di sana dalam keadaan suam-suam, itu tidak akan pernah berguna bagi kesehatan.
Itu sebabnya penulis Wahyu mengkritik kepada gereja. Yang paling penting sekarang katanya, beli obat mata. Ingat yang diungkapkan oleh saya tadi? Si penulis memakai ini menjadi satu sindiran. Di kotamu itu ada yang jual obat untuk jernihkan matamu. Beli tuh secara spiritual. Teteskan ke matamu. Lihat dirimu sebetulnya dengan materi itu hebat atau tidak. Dan ternyata ketika engkau teteskan ke matamu, dan kamu melihat kekayaan yang kamu miliki, sebetulnya engkau tidak kaya, tapi engkau tuh melarat. Itu ayat 17 dan 18. Engkau itu malang, miskin, buta dan telanjang. Nah, ketelanjangan itu hanya bisa ditutupi dengan baju putih. Kekayaanmu itu tidak lebih daripada emas murni. Siapa itu? Ayat 14. Kristus sendiri. Kalau engkau mengerjakan sesuatu hanya untuk masalah-masalah yang fana, sebetulnya engkau tetap telanjang. Engkau mungkin secara duniawi memiliki hal-hal yang membuat engkau makmur. Tetapi kalau engkau menyadari dan membuka matamu, sebetulnya di hadapan Allah itu meaningless. Bagi Allah itu tidak ada artinya. Karena itu, nasihatnya, ayo beli emas murni. Apa maksudnya? Itu dilanjutkan dengan Yesus yang mengetuk pintu, bukan? Seakan-akan emas yang murni, kekayaan yang sejati adalah Kristus sendiri, yang sekarang sudah terlempar keluar dan digantikan oleh kemakmuran yang kamu miliki. Kalau hari ini engkau memahami bahwa fokusmu bukan kepada Kristus, tetapi kepada kemakmuran, kepada kekayaan, kembalikan Kristus kepada center. Ketuk pintu. Daripada Kristus menuntut untuk dibukakan agar dia bisa hadir dan menjadi pusat di dalam hidup pelayananmu. Jika demikian, bagaimana caranya agar kita bisa menghindari satu pelayanan yang tidak efektif, satu pelayanan yang dikatakan mentok, berputar, dan tidak berbuah, yang sering kali disebut sebagai hangat-hangat atau suam-suam kuku. Saya rasa ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sehingga kita memiliki sikap, attitude, perilaku, di mana kita melayani tidak dikategorikan sebagai suam-suam kuku. Yang pertama, miliki fokus pelayanan kepada Kristus. Itu hal yang pertama. Tetaplah terfokus kepada Kristus ketika kita melayani, bukan kepada yang lain. Saya pernah bagikan di tempat ini, problem pada zaman sekarang bukan orang Kristen yang tidak beribadah. Hampir semua orang Kristen beribadah. Bahkan seorang hamba Tuhan namanya Tozer, dia mengatakan problem gereja modern bukan mereka yang tidak beribadah. Hampir semua orang Kristen itu beribadah. Tapi problem terbesar gereja pada zaman sekarang, problem terbesar orang percaya pada zaman sekarang adalah, apakah ketika mereka beribadah, mereka memiliki fokus yang benar, fokus yang tepat. Waktu kita pergi ke gereja, kita beribadah, sebetulnya fokus kita tuh kepada berkat atau kepada Yesus. Sama kalau kita berkenalan dengan seorang petani ya. Kalau kita berkenalan dengan seorang petani, sebetulnya kita tertarik dengan petaninya atau dengan berasnya. Kalau kita datang kepada Yesus, masihkah Yesus menjadi fokus dan memiliki daya tarik bagi kita? Bahkan dalam pertanyaan yang agak ekstrim, jika upaya kita, usaha kita mengalami banyak kegagalan, masih nggak Yesus punya daya tarik bagi kita? Bahkan lebih tajam lagi, kalau kita tetap tidak sembuh, tetap sakit, masihkah percaya Yesus? Dan masihkah Yesus memiliki daya tarik bagi kita? Masihkah kita tetap akan melayani yang terfokus kepada Kristus walaupun segala suasana yang kita alami itu tidak baik? Di sini kita memiliki satu pembelajaran bahwa
melayani, masalah spiritualitas adalah satu perjalanan. Pelayanan adalah satu perjalanan rohani. Pelayanan bukan pencarian kebendaan. Pelayanan adalah sesuatu yang terfokus kepada Yesus dan bukan terfokus kepada hal yang lain. Itulah pembelajaran yang pertama. Hanya ketika kita memiliki fokus yang benar, kita akan bisa mengerjakannya dengan benar. Ketika kita memiliki fokus yang salah, sehebat apapun yang kita lakukan tetap salah. Yang kedua, ketika kita terfokus kepada Yesus, lakukan segala pekerjaan pelayanan dengan antusias, dengan semangat, dengan daya juang yang tinggi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sadari waktu kita melayani, kita sementara mengucap syukur, melakukan sesuatu yang paling terbaik kepada Allah yang kita sembah. Bapak Ibu, sadar gak kalau fokus kita kepada Kristus, lalu tindakan kita waktu kita melayani seperti apa yang dituntut oleh Tuhan? Ke pasangan kita berikan yang terbaik? Masa? Ke Tuhan? Tahu yang namanya suam-suam kuku? Suam-suam kuku tuh tidak melakukan sesuatu dengan yang terbaik. That is the big problem. Kalau kepada orang yang kita anggap dekat kita lakukan dengan baik, masa ke Tuhan enggak sih? Memberi sesuatu kepada orang yang kita hargai, pasti yang terbaik. Apalagi kepada Kristus. Kalau ibadah, berikan waktu yang paling terbaik. Enggak, di sini sih baik semua Mas. Kalau ibadah, menyuruh Yesus datang duluan, atau kita datang duluan menunggu Yesus, silakan aja tafsirkan sendiri. Yang ketiga, tetap belajar mengembangkan diri. Ini penting. Untuk apa? Stir up. Stir up tuh kalau Bapak Ibu masak bubur ya, itu kan biasanya dikocak. Itu stir up namanya. Biar apa? Nggak mengerak bawahnya. Dalam pelayanan, kita butuh stir up dengan mengembangkan diri. Sehingga kita tetap bisa memberikan yang paling terbaik bagi Tuhan. Tidak mengerah. Pikirkan bahwa yang paling terbaik masih tetap akan di depan kita. Sehingga kita mengembangkan diri, mengejar itu dan melakukan yang paling terbaik bagi Tuhan. Ketika kita berhenti untuk mengembangkan diri, ketika kita berhenti untuk stir up, berhenti untuk mengembangkan diri, disitulah awal daripada proses kejatuhan. Pelayanan yang antusias, yang tidak suam-suam, yang ditujukan kepada Allah yang benar, itu sama seperti orang ketika ngegoes sepeda tuh. Banyak yang hobi goes sepeda. Kapan orang tidak jatuh dari sepeda? Hanya ketika dia tidak berhenti untuk mengayuh. Tetapi ketika dia berhenti mengayuh, itulah pelayanan. Ada satu hukum waktu saya belajar fisika yang disebut dengan hukum lintasan peluru. Guru saya mengajarkan dan bertanya kepada kami, waktu itu masih SMA, hukum lintasan peluru adalah ketika peluru ditembakkan dia akan naik ke atas dan akan turun. Lalu guru itu bertanya, kapan peluru jatuh? Hampir semua siswa mengatakan ketika peluru di atas tanah. Salah. Peluru itu jatuh ketika sudah hilang daya dorongnya. Dan dari atas ketika kehilangan daya dorong dia akan turun. Masalahnya peluru di atas tanah itu bukti terakhir kalau peluru tersebut memang sedang mengalami kejatuhan. Sebetulnya kapan sih kita mengalami yang namanya kesuaman dalam pelayanan? Itu ketika kita berhenti untuk mencari Tuhan, mengejar Tuhan, terfokus kepada Tuhan, dan berhenti mengembangkan diri. Disitulah yang namanya stuck mulai terjadi. Ineffektif, tidak berguna. Tapi sementara kita mengalami yang namanya penurut. Sekali lagi, kalau kita melihat penerapannya pada masa sekarang, bagaimana untuk kita bisa tetap antusias, tidak suam-suam kuku, fokus kepada Kristus. Lakukan yang paling terbaik karena kita melakukan bagi Kristus. Dan yang ketiga, terus mengembangkan diri. Sehingga kita bisa memberikan yang lebih baik pada Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan Blog Airtime GBI Rock.
Tuhan memberkati.